Saya ikut nangis. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Perkenalkan, nama saya Suwartini. Saya sendiri sebagai PRT. Saya udah lebih dari, pokoknya saya lulus SD udah dari PRT, Pak. Jadi mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Karena umur saya sekarang udah 45 tahun. Jadi saya juga berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda itu, kita itu satu jaringan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan untuk PRT. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana Pak Anies memberi arti kehadiran dan peran PRT. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih, tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia. Kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Terima kasih Ibu. Dinda juga thank you ya. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Adinda, terima kasih Adinda. Anda mahasiswa, Anda masih kuliah, tapi Anda sudah memikirkan nasib jutaan orang yang hari ini kondisinya. Makasih Adinda. Dan dia sepenuh hati, dia bukan, artinya dia sepenuh hati. Saya tadi ketika lihat tanya itu dia udah loncat-loncat terus, minta supaya dipanggil dan datang ke sini. Adinda, kita bangga punya anak muda seperti Anda yang buat kita punya masa depan baik. Kemudian tadi Ibu Suwardi, Ibu Suwardi, terima kasih. Kita kan nggak membayangkan random begini ketemu, bukan? Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Mempertemukan yang memperjuangkan, yang diperjuangkan dan memperjuangkan bersamaan. Nah, begini. Nomor 1, istilahnya juga nih. Jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga, tapi pekerja rumah tangga. Ini sederhana nampaknya, tapi ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita miliki. Kemudian ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama, prinsipnya dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. 1, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor 1. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan
sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan. Sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses, berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket A atau paket B atau paket C sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP dan kemudian lulusan SD mungkin dia kejar paket SMP, kejar paket SMA. Dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat gelar sarjana bagi dia. Oke? Nah itu susunan untuk hukumnya. Tapi saya ingin memberikan pesan. Ini pesan moral. Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini. Jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya. Beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Satu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah, ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya gak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral
untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya, dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya, kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting, kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri, punya supir itu nggak nyaman. Perasaan kayak nggak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan nih, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya nggak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter. Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas, nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu dengan bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi. Jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya. Sorry lebih dari 2 menit. Gak apa-apa Pak. Oke. Terima kasih mantap, buat para terima penanya. kasih. Terima kasih buat Mas Anies. Nggak berani kita motong, Masya Pak. Allah masih banyak banget Ya. ya. Aduh, Nih. sampai situ juga. Iya.